Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai hutang Pak Anies Baswedan. Ini yang disoal oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah minta supaya KPK menelusuri atau mengurus hutang Anies Baswedan 50 miliar rupiah. Tetapi ada warganet yang memberikan tanggapan balik kepada Fahri Hamzah yang dikatakan daripada mengurusi hutang Anies Baswedan 50 miliar, lebih baik urusi hutang negara yang sudah ribuan triliun rupiah. Siapa nanti yang harus bayar itu hutang? Karena masa jabatan presiden kan 5 tahun. Setelah itu siapa yang tanggung jawab itu? Berarti kan pada akhirnya warga masyarakat atau rakyat sendiri nanti yang akan membayar hutang dari pemerintah. Terkait hutang Anies Baswedan, teman-teman, ada pernyataan yang cukup menarik dari Fahri Hamzah ketika disodori pertanyaan Fahri Hamzah itu milih Prabowo atau Anies Baswedan. Dijawab dia lebih milih Prabowo Subianto ketimbang Anies Baswedan. Artinya Fahri Hamzah ini mendukung Prabowo Subianto untuk maju di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Warta Ekonomi. Ungkit utang 50 miliar, Fahri Hamzah mantap, pilih Prabowo ketimbang Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah blak-blakan soal pilihannya ketika ditanya pilih Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Bang Fahri jawab cepat, pilih Prabowo atau Anies Baswedan, kata presenter yang dikutip dari wawancara di channel IDN Times. Harus jawab nih, Prabowo, kata Fahri Hamzah menjawab. Sejurus kemudian Fahri menjelaskan polemik terkait utang 50 miliar Anies Baswedan ke Sandiaga Uno yang beberapa waktu yang lalu heboh menjadi perbincangan publik. Menurut Fahri, diakui dalam Undang-Undang Pemilu dan keputusan yang dibuat baik oleh KPU dan Bawaslu memang tidak ada aturan yang ketat terkait aturan soal biaya kampanye. Kelonggaran itu kemudian banyak yang menyalahgunakan. Padahal sebenarnya memang kalau kita satu bangsa ingin bersih dari korupsi, paling penting kita atur adalah dari mana uang seseorang yang maju menjadi kontestan di dalam pemilu, tegasnya. Fahri menekankan perlu adanya pengaturan soal dana kampanye, karena ini akan menjadi kunci menghasilkan pemimpin yang bersih. Harus jelas ya kan, beberapa persen yang ditanggung oleh swasta, berapa persen yang ditanggung oleh pemerintah. Tegasnya, kalau teorisasi sebaiknya lebih banyak yang ditanggung oleh pemerintah. Di negara kita itu nggak boleh, itu menjadi beban dari kompetisi sebab nanti di situ menyelinap uang-uang ilegal. Gitu. Nah, saya menyoroti perjanjian itu karena ada dua. Pertama itu perjanjian dibuat di antara kandidat. Tapi itu bukan sumbangan, tapi itu utang piutang. Nah, yang menarik adalah karena dalam hutang piutang itu ada klausul. Kalau tidak menang, maka uangnya dikembalikan, tapi kalau menang, uangnya nggak usah dikembalikan gitu. Kan ada pertanyaan publik, loh kenapa loh? Kok kalau menang uangnya nggak dikembalikan, justru kalau menang itu uangnya malah harus dikembalikan. Kan harusnya terbalik. Kalau kalah, sebenarnya yang nggak usah dikembalikan. Alasannya, kalau menang kan dia punya gaji. Nah, itu justru yang mencurigakan. Adalah karena kalau menang malah tidak dikembalikan gitu loh. Kalau menurut saya sih justru biaya kampanyenya harus dikurangi. Pertanggungan oleh negara harus dibikin lebih besar supaya orang-orang yang punya kapasitas untuk memimpin tidak harus membayar dan tidak harus berhutang, tandasnya. Apalagi kalau berhutangnya itu kepada satu kelompok atau beberapa kelompok yang menyuplai karena dia uang yang begitu besar secara tidak transparan, nanti suatu hari orang itu akan datang menagih. Saya minta pos menteri ini, minta proyek ini, minta izin ini itu. Karena ada banyak transaksi di belakang layar yang kemudian negara dioperin dari belakang layar gitu. Negara yang maju itu dioperate semuanya
itu di depan layar tutupnya. Nah itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan Fahri Hamzah masih menyoal terkait hutang piutang Anies Baswedan. Sudah disampaikan oleh Pak Anies bahwa hutang itu tidak ada. Karena dalam klausul kemarin itu disampaikan Pak Anies kalau menang itu tidak membayar, kalau kalah membayar. Kenapa begitu? Menurut Pak Anies, kalau kalah dia tidak masuk di pemerintahan. Dia di luar pemerintahan dan dia bisa bekerja mencari uang untuk membayar hutang. Tetapi kalau menang, ini kan dia tidak bisa berbisnis karena dia mengurusi pemerintahan. Maka logika Pak Anies ini yang benar, kalau kalah mengembalikan. Dengan apa mengembalikan? Dengan bekerja, berbisnis. Tetapi menurut Fahri Hamzah, ini katanya logika terbalik katanya. Jadi mestinya kalau menang itu membayar, kalau kalah itu tidak membayar. Nah ini bicara logika teman, logika yang mana yang paling benar, yang pasti patokannya adalah transaksi. Bagaimana transaksi itu dibuat, maka itulah yang jadi pegangan. Transaksinya apa? Kalau menang tidak membayar, kalau kalah membayar. Transaksinya kan seperti itu. Dan itu sudah terjadi. Jadi apa yang harus dipersoalkan? Dan yang menariknya lagi teman-teman ya, Anies Baswedan ini sebagai tokoh yang cukup populer, walaupun diserang sana sini, namanya tetap di peringkat atas. Jadi sebanding atau sejajar dengan Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan Fahri Hamzah ketika ditanya pilih Prabowo atau Anies, maka Fahri Hamzah lebih memilih Prabowo Subianto. Artinya mendukung Prabowo Subianto dalam gelaran Pilpres 2024. Memang teman-teman, setiap orang punya hak politik untuk memilih dan dipilih, dan memilih itu bukan suatu paksaan, itu sukarela, kemauan kita sendiri memilih siapa calon presiden yang akan diusung atau didukung di 2024, termasuk Fahri Hamzah. Misalkan mendukung Pak Prabowo ya tidak masalah. Fahri Hamzah memang pendukung Pak Prabowo, bukan pendukung Anies Baswedan. Kemudian yang kita soroti lagi teman-teman, sampai hari ini memang Pak Anies belum menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden di 2024. Ada nama AHY yang santer terdengar, ada nama Khofifah juga menjadi perbincangan, diharapkan nanti Anies Khofifah. Ada yang juga mengatakan Anies AHY untuk di 2024. Dan semua itu memang keputusan dari Pak Anies Baswedan, juga keputusan dari partai koalisi pendukung Pak Anies. Siapa nanti yang akan mendampingi Anies Baswedan di 2024. Kalau Khofifah semuanya sepakat ya oke, tidak masalah. Kalau AHY yang menjadi calon wakilnya Pak Anies dan mereka semua sepakat ya tidak ada masalah. Jadi Anies AHY cukup bagus, Anies Khofifah juga cukup bagus untuk mendulang suara di 2024. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang diungkit masalah utang 50 miliar teman-teman ya. Diungkit. Padahal kalau kita lihat Sandiaga Uno sudah menyampaikan, sudah menutup pembicaraan mengenai utang piutang. Sandiaga Uno mengikhlaskan setelah sholat istikharah dan setelah berdiskusi sama keluarga. Tetapi ini sangat berbeda dengan Pak Anies Baswedan. Tidak ada hutang uang dari Sandiaga Uno. Yang ada adalah hutang dari pihak ketiga dengan perjanjian. Jadi pihak ketiga itu memberikan dana dengan perjanjian kalau menang tidak dikembalikan, kalau kalah mengembalikan, dan penjaminnya adalah Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Jadi Sandi dan Anies ini akan patungan atau membayar utang tersebut untuk melunasi pihak ketiga jika kalah dalam gelaran Pilkada 2017. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.